Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa mintahiyya wa kasrin nukun wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mudhil da'i wa shifaiha wa dabil bala wa abatiha wa bastir rizki wa iyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiquna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yawmina hada ila yaumil jaza. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubalikuna biha wa rizqana wa ahmalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana ila dadil mahluk wajahil Mustafa farij alaina ya ilahi. شيء الله العيد الرسيل
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah Aba asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani keberkahan bagi hidup kita, dihilangkannya segala kesusahan, kesalahan dan ketidaknyamanan dalam hidup kita. Mudah-mudahan segala problematika dalam hidup kita dapat kita selesaikan dengan mudah, aman dan nyaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan, taufik dan hidayahnya kepada kita untuk tetap istiqomah di jalan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat ridho dari Allah dan Rasulnya di dunia, di barzah dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al Jailani, summa yardi'u wa yastadi'u nuru qalbihi wa yanjuru ma indahu fi zalika wa haja ba'da firagihi minal amali bisyar'i inda quwati imanihi wa tauhidi ba'da khuruju qalbuhu minad dunya wal khalqi. Maka orang-orang yang mendapatkan cahaya Allah atau nur Allah tertancap di hatinya itu, dia merasa bahagia dalam melaksanakan syariat agamanya. Wahaja ba'da firagihi minal amali bisyar'i. Ini seringkali terjadi ketika dia setelah menyelesaikan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh agamanya. Contohnya, kita mungkin habis sholat, apalagi nanti habis sholat Idul Fitri ini nantilah, itu akan terasa nanti merasa bahagia. Ada nggak merasa bahagia? Asa nyaman hati, asa tenang hati ya lah. Nah, itu biasanya kalau yang setahun sekali sholat yang setahun sekali sholat lah, habis Yaumil Fitri kelas sembahyang orang bertakbir, kalau itu rasa apa rasanya? Asa apa guru? Asa nyaman hatilah, asa bahagia, ada nang tertetes air mata biblah ya Habib. Nah, itu namanya nur Allah itu, kata saya. Nah, bagi yang sudah muslim yang melaksanakan ibadah seperti sholat 5 waktu, setelah dia sholat 5 waktu, habis johor kah, habis johor, habis buhuma, habis bertani, habis itu kok bisa mengerjakan sholat johor, kemudian duduk sambil membaca wirid-wirid, habis itu duduk, rasa enak, nyaman ya, sampai istri kadang menyuruh makanan kata kita, katanya ya lah, jadi istri rasa kita lihatkan aja, merasakan nyaman, adalah merasakan nyaman seperti itu nur pikol bil mu'min. Itulah cahaya Allah yang ada di dalam hati orang mukmin yang Allah rasakan langsung. Bahasa lain, kalau bahasa Imam Al-Ghazali, itu adalah bau surga. Atau kalau bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Fathur Rabbani, ciuman surga. Surga itu merindukan Anda. Surga itu sudah merindukan Anda. Karena surga itu merindukan Anda merasakannya. Nah, dalam sekarang ini itu disebut dengan cahaya hati. Wa yanjuru ma indahu fi zalika. Itu dapat dilihatnya, dia dapat dirasakannya ketika dia selesai mengerjakan keparduankah dalam agamanya atau pekerjaan sunat. Habis tarawih, duduk sunat, rasa bahagia. Duduk di majelis taklim, ujar Nabi, yang namanya majelis taklim itu adalah Riyadul Jannah. Riyadul Jannah itu taman surga. Duduk di majelis taklim, rasa bahagia di majelis taklim nih.
Nah, padahal tidak ada air di masjid taklim nih, tidak ada kopi, tidak ada teh, apalagi ada lah. Ini tidak ada. Wah, rasa nyaman, lezat rasanya. Nah, itu nur fi qalbi. Itu nanti nur itu tetap ada di hati kita. Dia itulah terus menggesek kita supaya kita bersemangat pada Allah, melaksanakan amal-amal syariah kita. Itu memancarkan terus, itu akan kita rasakan, kita ingin mengerjakan amal-amal syariat itu sehingga kita dapat istiqomah. Yalah. Nah, itu. Coba. Dan terjadi hal yang sebaliknya nanti. Bila kita tidak bisa mengerjakan itu, terasa sakit hati kita, rasa tidak enak, tidak nyaman. Bahasanya bukan sakit hati ya, tidak nyaman. Contohnya misalnya hari Jumat Anda tidak sholat misalnya. Iyalah, enak enggak rasanya? Wah, enggak enak. Enggak enak. Iyalah, jangankan yang sudah biasa sholat, yang tidak biasa sholat dia tidak enak, makanya dia tidak mau keluar rumah. Iyalah guru lah. Apalagi yang sudah biasa mengerjakan musim Covid, merasalah musim Covid enggak enak enggak? Dilarang sholat ya Pak, enggak bisa sholat. Iyalah, bahkan ada yang mungkin sebagian orang akhirnya sholat juga berkeras-kerasan, iyalah. Nah, itu kenapa? Itu di hatinya terasa tidak enak tuh. Nah, itu nur Allah, atau bahasanya yang bisa dirasakan daripada nur Allah yang menyisak di dalam dadanya. Maka bila ia sudah begitu, wa inda quwwati imanihi, itulah kekuatan iman, bisa disebut juga dengan kekuatan iman, wa tauhidihi, dan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan tauhid itu kan pada dasarnya, tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Begitu kan? Anda mungkin waktu kecil kemudian mulai dewasa mulai bertauhid, mulai diajarkan guru-guru Anda supaya bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tauhid. Tuhan itu hanya esa, Tuhan itu esa. Terus lalu Anda ingin belajar mengaplikasikannya sedikit demi sedikit. Ya mungkin tidak sempurna, tapi begitulah terus terbina lama kelamaan. Lama kelamaan makin dewasa, lalu Anda merasakan nyamannya tauhid itu. Nah, tauhid itu pada asalnya dulu mengetahui bahwa Allah itu adalah esa, lalu diyakini. Lama kelamaan ingin mengenali siapa sih? Ya kah? Yang kita tauhid ini siapa? Allah ini siapa gerangan? Lalu ada ilmu tauhid, namanya ilmu tauhid sifat 20. Oh, Allah itu begini penjabarannya, Allahu sami'un alim, Allah itu hayat, dan seterusnya. Makin terus kita ingin lagi mengetahuinya, masuklah di wilayah yang disebut dengan ma'rifah, mengenal Allah. Nah, pengenalannya tidak terbatas pada sifat 20 saja, tapi dalam kegiatan hari-hari kehidupan dalam alam semesta yang tidak pernah bertentangan dengan tauhid sifat 20. Nah, itu ma'rifatullah. Akhirnya kita rasakan sampai sehingga saya mengesahkan amal-amal syariah yang kamu kerjakan tuh, bila kamu mengerjakan merasa bahagia, rasa nyaman, itulah disebut dengan nur Allah, nur tauhid, nur iman namanya. Wa nurul qalbi min rabbihi ta'ala. Nur itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ya'tihi subhu, ya'tihi nurul iman. Maka yang datang itu adalah cahaya iman, yang datang itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Disebut juga dia dengan nurul amali, nur amal. Kadang disebut oleh ulama nurus sobri, nur kesabaran. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan syariat agama itu berarti orang itu sabar. Ya enggak? Coba kalau tidak sabar, sholat tarawih bisa dikorupsi, yalah, sholat isya bisa dikorupsi, 4 rakaat jadi berapa? 2 rakaat aja ya kalah. Karena tidak sabar. Tapi kalau sabar, tidak mengkorupsi kita.
kita tunaikan sholat isya. Ya meskipun adalah sedikit-sedikit daripada membaca ayat wadduha panjang, baik membaca qul huwallahu ahad ya lah. Ya kah? Nah itu. Kenapa jadi membaca qul huwallahu ahad? Karena jar qul huwallahu ahad ini banyak riwayat hadis. Dan salah satu hadis mengatakan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Jadi kalau 3 kali aja membaca qul huwallahu ahad sama khatam Al-Quran sudah. Nah, babar. Ya kalah. Nah, tuh. Nah, yang penting dilaksanakan. Nah. Wa nuru tu'addu wa tumanina. Kadang disebut dengan nur ketenangan. Nur yang ajek, adem, ayen, rasa nyaman, rasa bahagia, rasa Allah sudah memberi kode dah dengan diri. Rasa Allah ini memberi kode bahwa kita adalah calon-calon orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu hajihi syamarah. Semua ini adalah buah ba'da a'da'i huquqis syar'i. Setelah kita menunaikan hak-hak syariat itu sendiri, kita tunaikan wa barakati mutabi'atihi, dan keberkahan bagi orang-orang yang mengikutinya. Nah, perasaan seperti itu berkembang terus, nanti mempengaruhi hidup Yan. Mulai dengan istri tidak marah lagi, asalnya melihat istri apakah mengganggu terus. Nah, sekarang melihat istri senyum, padahal istrinya pemamaian. Mulai senyum melihat istri. Itu namanya perasaan nur. Nur itu melimpah sehingga membentuk janin atau membentuk warna-warna cahaya itu berkembang terus. Cahaya itu makin bersinar. Dulu melihat kucing muar, benci, sepak aja langsung. Sekarang kasihan kucing, ya kah? Nah, dulu bila mendengar anjing gong, langsung aja ku tembak kena tuh, baru tahu tuh mengganggu aja, iyalah. Karena ada limpahan nur tadi, biasa ya melihat anjing. Cuma kayak apa anjing ini supaya jangan menjilat apa dan itu aja kan yang sebatas syar'i itu, tidak berlebihan. Ya lah. Nah, melihat ular, lihat dulu ularnya. Oh, ini ular berbisa hanya dibunuh. Tapi kalau ularnya tidak berbisa, biasa aja Anda perlu dibunuh kan? Kita membunuh ular berbisa itu karena apa? Karena takut anak-anak kah, kalau apa sebagai yang digigitnya sampai kita bunuh. Iyalah. Tapi ketika di tengah hutan itu biar hanya ular berbisa ya kalak. Cuma kalau di kota kan bahaya iyalah. Nah, itu aja. Ini perasaan namanya, membentuk jati diri. Pas berjualan kurang lebih iyalah. Ini kasihan orang ditawar berapa nih harganya ya orang, ini harganya 5.000, 2.000 mau lah aja, kasihan orang ditawar 2.000. Sayur ini berapa aja orang, 5.000, 2.000 akon aja, kasihan orang kan, tidak purun hati, tidak tega menawar terlalu murah, timbul 4.000 lah, mungkin gitu ya kelak. Nah, tidak tapi guru ada di pasar ini, dasarnya di sini guru ajar, pedagangnya sendiri guru ajar, meletakkan harganya sudah 200%, jadi kita harus menawarnya 100% enggak jar. Wah, adalah kayak itu kira-kira. Nah, wallahu alam lah. Kejadian ini terjadi juga pada masa orang yang sudah melaksanakan seperti ini. Logisnya itu sistematikanya hatinya bersinar. Hati bersinar itu terjadi pada masa Rasulullah SAW dan setelah wafat Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Mereka meyakini Rasulullah itu masih hidup. Mereka meyakini Rasulullah SAW itu masih di sekitar mereka dalam kehidupan mereka, atau setidaknya karisma Rasulullah itu masih mereka rasakan. Kenapa mereka merasakan? Karena hati mereka kuat imannya. Dalam kitab Mafahim yajibu an tusaha li Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dalam halaman 227
Beliau menyebut kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-Imam Al-Hafiz Ad-Darimi fi kitabihi As-Sunan bab ma akramallahu ta'ala ba'da mauti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Abu Nu'man, hadatsana Sa'id ibnu Jaid, hadatsana Amr ibn Malik an-Nakiri, hadatsana Abu Jauja Aus ibnu Abdillah qala qahata ahlul Madinah qahatan sadidan. Suatu kali terjadi di Madinah tuh panas yang sangat terik. Panas tuh bahasa kita sini musim kemarau. Oh, kalau di sana musim kemarau, lebih-lebih lagi kita aja di sini siapa bayangkan musim kemarau kayak apa kita di sini? Hah? Panas, air kurang, yalah. Apalagi di sana yang sudah kering, nggak bisa tidak. Makanya disebut di sepasuma amul fatak, tahun abu. Oh, kayak abu aja lagi, debu aja yang banyak. Pasaku ila Aisyah, maka banyaklah orang-orang mengadu kepada Sayyidatina Aisyah. Banyak kayak Arab Baduy datang macam-macam sahabat-sahabat kayak apa nih kita nih. Faqalat Aisyah unjuru qabran Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faja'alu minhu quwa ila samai hatta la yakunu bainahu wa bainas samai syaqafa. Faqalat, perhatikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faj'alu minhu quwa ila samai. Coba aja Aisyah, ya Sayyidatina Aisyah lubangi kubur Nabi itu, di atasnya atapnya lubangi, buka, dibuka. Bahasa kita nih kalau ada seng tuh kan dibuka sengnya tuh nah. Hatta la yakunu bainahu wa bainas samai saqafa, sehingga antara matahari dengan kubur Nabi itu langsung kena kubur Nabi. Paham lah? Supaya terbuka sepahadangan sementara kemarau ini nah kayak Pak. Papa alu pamatarana matran, maka para sahabat-sahabat pun membuka apa nih? Disuruh Aisyah kan, karena Aisyah mengizinkan kan, Sayyidatina Aisyah istri Nabi kan, mengizinkan dibuka. Andaikan Sayyidatina Aisyah tidak mengizinkan, tidak dibuka. Papa alu, mereka mau memperbuatnya. Pamataro matran, tiba-tiba mendung hari hujan guru ayo. Kenapa? Karena Nabi itu bila berjalan Sidin, apa Bib? Nabi itu biasa kalau berjalan Sidin awan ini menaungi Sidin. Jadi bahasa lain mendung. Nah, matran hatta nabatal ashabu wasamanatil ibili, sehingga rumput-rumput tumbuh dan ibil itu unta-unta gemuk karena makan rumput kan. Nah, inilah hebatnya apa ya, Nabi SAW meskipun beliau dikubur masih bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan seluruhnya sampai sekarang Nabi itu. Makanya bila disebut nama Nabi Muhammad tuh paling bagus baca salawat tuh bagus lah, itu rahasianya lah. Gelisah ada ular tadung di bawah rumahan, cuma anak mati tidak mau bacakan salawat, tiupakan ke bawah rumahan ya lah, kenanya menjauh ya lah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan salawat rezeki jangan dibacakan itu karena makin banyak di situnya, beranak pinak di situnya. Salawat biasa jadi baca lah, mentang-mentang salawat rezeki nang hafal. Nah, ini adalah perasaan kita. Coba lihat lagi lah, satu riwayat lagi. Kuntu adkhalu baiti allazi dupina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi paudi usaubi pa'adau saubi. Itulah ketika Nabi dikubur di kamar, kan dikubur di kamar. Jadi Aisyah sebelahnya kan, di sebelah kubur Nabi itu kan masih Aisyah masih apa? Kamar, rumah lah, kamar Aisyah. Ada Nabi, maka ketika Nabi dikubur di situ, kemudian ayah Aisyah ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq di situ dikubur, maka aku biasa aja lah membuka baju, biasa aja. Kenapa?
karena ini kan ayahku dan suamiku ya kalau bilang. Nah, lalu bilang Pak Akulu innama huwa jauji wabi, karena aku adalah istrinya Nabi dan satunya adalah ayahku kan dikubur itu. Palamma dupina Umar ma'ahuma, manakala Umar dikuburkan di situ, ujar Aisyah, "Pa Allah, demi Allah, madaqaltuhu illa wa ana masdudah alayya siyabi hayan min Umar." Demi Allah, Aisyah, ketika Umar sudah dikuburkan di situ, aku di kamar tidak pernah lagi membuka bajuku. Aku masuk ke kamarku selalu dengan pakaian, tidak pernah lagi membuka Umar. 5 jam. Kenapa? Karena haya min Umar, karena aku malu. Di situ ada Umar bin Khattab. Kenapa Umar jadi malu? Karena Umar bukan muhrim sidin, bukan suami sidin, bukan. Iyalah. Nah, ini apa namanya nih? Perasaan. Nah, perasaan orang yang mendapatkan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak itu juga kita dalam hidup nih. Iyalah. Kayak apa kita menggunakan perasaan agama itu, nur Allah itu kita aplikasikan dalam hidup hari. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.